Apakah dalam kesehariannya Dani termasuk tipe suami yang juga romantis? Dia tidak pernah romantis, ya mungkin romantisnya tuh bisa kehitung tangan, mungkin bisa sampai ya 1, 2 kali doang kali ya. Atau mungkin pas awal-awal pacaran sih romantis, tapi tetap bukannya romantis yang sampai yang aduh gila, enggak. Romantisnya tetap yang gayanya dia yang cuek gitu. Ketika menikah, baik Dani maupun Maya masih sama-sama muda. Usia Maya bahkan belum genap 20 tahun. Awal pernikahan pendidikan yang ideal tentu jauh dari angan-angan anak-anak ini. Kenapa makanya kami dari Komnas Perlindungan Anak menyelenggarakan acara Hari Pendidikan Nasional justru di lapas anak ini karena masih banyak pelanggaran hak anak di tempat ini termasuk haknya untuk memperoleh pendidikan dalam arti yang seluas-luasnya. Setelah keluar dari lapas, stempel mantan narapidana tak bisa lepas dari anak-anak tak beruntung ini. Sebuah stempel buruk yang senantiasa menghantui perjalanan hidup bocah-bocah ini. Seharusnya ditata kembali semuanya ini, mulai dari namanya. Seyogianya jangan lapas karena seolah-olah identik dengan lapas dewasa. Mereka masih kecil sudah merasa di penjara. Nah, akhirnya ada suatu luka jiwa yang bisa mempengaruhi perkembangan jiwa mereka berikutnya. Ini harus dianggap sebagai semacam children center misalnya, pusat pembinaan atau pendidikan atau pelatihan anak. Lain soal dengan remaja seperti Marsyanda. Selain punya stempel sebagai anak sekolah, Marsyanda punya stempel lain sebagai artis. Sebagai artis laris, Marsyanda sanggup membiayai hidup dan pendidikannya sendiri. Biaya pendidikan tak menjadi problem bagi Marsyanda. Namun Marsyanda dihadapkan pada problem lain, pilih karir atau sekolah. Pengen semuanya balance ya, nggak pengen karena keenakan cari uang jadi nggak mikirin sekolah lagi atau gitu, aku nggak mau. Aku pengen seimbang semuanya. Aku sekolah tetap jalan, tetap oke, karir juga tetap jalan. Kalau syuting dari kontrak awal saya mau dibikin perjanjian, saya nggak mau sekolah saya keganggu. Saya mau kegiatan syuting itu semua di luar jam sekolah gitu. Emang udah dari awal kayak gitu bikinnya. Jadi ketika kita sambil di tengah, nggak mungkin, jangan sampai di tengah jalan nanti tiba-tiba ada saat saya mesti izin atau mesti bolos gitu, jangan. Uang sudah bisa cari sendiri. Ketenaran sudah disandang semenjak Marsyanda masih anak-anak. Untuk apa sekolah? Bukankah setelah lulus sekolah ujung-ujungnya juga akan cari uang juga? Umur ketenaran tak mungkin abadi. Kesadaran itulah yang membuat Marsyanda tak mau ikut arus putus sekolah mentang-mentang sudah bisa cari uang sendiri. Segala macam bisa berubah, dan kalau saya nggak punya ilmu apa-apa, saya mau jadi apa nanti kalau saya udah gede gitu loh. Gitu. Jadi pendidikan ya iyalah harus punya lah gitu. Setelah saya lulus SMA, saya pengen terusin kuliah gitu. Saya pengen ngambil rencana apapun yang berhubungan dengan perfilman. Saya pengennya penyutradaraan gitu. Sementara karir saya tetap jalan juga gitu loh. Jadi ya ada plannya lah gimana ngatur-ngaturnya juga. Pemirsa, tanggal 2 Mei ternyata juga menjadi hari ulang tahun Meli Zamri. Gadis bernama lengkap Meli Meilinda ini merayakan ulang tahunnya yang ke-29. Apa hadiah istimewa yang didapat Meli di ulang tahunnya? Kado paling berkesan apa ya? Soalnya banyak banget dan semuanya berkesan. Salah satunya tamu-tamu semua yang ada di sini aja udah kado buat gue gitu. Jadi tadi sebenarnya gue nggak mau bikin apa namanya party atau apa gitu ya. Tapi ini manajemen gue bilang udah bikin aja, ini kan hari terakhir usia lu yang palanya angka 2 gitu. Hari terakhir maksudnya tahun terakhir yang lu depannya pala 2, besok-besok udah angkanya udah beda. Angka 2 udah angka baru gitu. Tak disangka usia Meli sudah 29 tahun. Usia yang cukup matang untuk menikah. Ya, meski usia terus merambat, Meli memang belum terlihat tanda-tanda akan segera menikah. Apa yang kamu tunggu, Mel? Ya kalau bisa sih gue pengen segera berumah tangga ya. Ayo kita sama-sama cari yuk. Jodoh takkan lari dikejar. Tapi kalau kita tidak aktif mencari, mana ada jodoh datang dengan sendirinya. Dan Go-Spot pun akan segera kembali. Pemirsa, apakah di antara Anda ada yang memiliki suami yang berprofesi sebagai rocker? Kalaupun ada, pasti unik pemirsa, karena hanya ada beberapa rocker di Indonesia dan bisa dihitung dengan jari. Dan susahnya menjadi rocker itu akan diceritakan oleh Maya Ahmad dan juga Dewi Gita. Ada suka, ada dukanya pula. Dan selain itu pemirsa, rocker juga manusia. Lain di panggung, lain juga di rumah. Dan kita segera saksikan suka dukanya istri rocker.
Di balik sepak terjang seorang lelaki, hampir pasti ada campur tangan perempuan di dalamnya. Orang boleh berdecak kagum dengan gaya liar Arman Maulana di atas panggung. Namun orang tak boleh lupa ada Dewi Gita yang turut memberikan energi keliaran pada Arman Maulana. Orang boleh terhipnotis oleh lagu-lagu romantis Ahmad Dhani. Namun orang juga tak boleh lupa ada Maya Ahmad yang ikut menghembuskan nafas romantis pada Ahmad Dhani. Lagu-lagu Dhani memang romantis. Apakah dalam kesehariannya Dhani termasuk tipe suami yang juga romantis? Dia tidak pernah romantis ya, mungkin romantisnya tuh bisa kehitung tangan, mungkin bisa sampai ya 1-2 kali hidup doang kan ya. Atau mungkin pas awal-awal pacaran sih romantis, tapi tetap bukannya romantis yang sampai yang aduh gila, enggak. Romantisnya tetap yang gayanya dia yang cuek gitu. Ketika menikah, baik Dhani maupun Maya masih sama-sama muda. Usia Maya bahkan belum genap 20 tahun. Awal pernikahan menjadi saat-saat kritis bagi keduanya. Perang ego sering tak terhindarkan. Dunia seniman yang digeluti Dhani juga membingungkan Maya. Maya mencoba untuk memahami dan terus memahami dunia suaminya. Akhirnya Maya sendiri justru kini terhanyut ke dalam dunia suaminya sebagai seorang seniman. Pas awal itu aku belum ngerti kehidupan seniman, jadi masih kaget dengan kehidupan seniman yang begitu tidak teraturnya. Aku nikahnya sangat-sangat muda, 19 tahun kawin gitu ya. Jadi kayaknya kita tuh masih mengandalkan keegoan kita untuk berbicara. Jadi memang benar-benar yang kalau sekarang mungkin kayaknya kita sudah bisa menerima kekurangan dan kelebihan masing-masing dan ego tuh dihilangkan gitu loh. Dan mungkin juga pada hal itu mungkin kita masih yang gue kan masih muda jadi cerai aja deh kan gue bisa dapet yang lain lagi gitu. Tapi ya sekarang itu bukan kan, sekarang omongan kita adalah anak itu yang berbicara. Jadi pandangannya sudah berbeda gitu. Di mata banyak orang, Dhani adalah pria jenius namun memiliki sisi arogan dan angkuh. Apa yang ditampakkan Dhani di luar rumah ternyata berbeda dengan Dhani kala di dalam rumah. Dia adalah orang yang sangat family man, tanggung jawab. Bagaimana dengan Dewi Gita? Pasti juga tak mudah bagi Dewi untuk terus-menerus memahami keliaran khas seorang rocker semacam Arman Maulana suaminya. Dulu sih malu ya. Beberapa kali malu banget nih laki gue sih ngapain sih gitu ya di panggung, pokoknya sampai nggak pengen nonton, nggak mau nonton gitu. Terus apalagi apa cewek-cewek gitu kan, wah gitu kan, kayaknya kita benar-benar nggak dilihat deh gitu ya, nggak dianggap deh istilahnya. Udah deh, kayaknya nggak usah datang. Maksudnya kalau dia lagi manggung sampai kayak gitu tuh ada kali ya 3 tahunan kali ya kayak gitu ya. Arman Maulana dengan giginya baru saja unjuk gigi di Amerika. Gigi berhasil menggigit ribuan fans Gigi di 5 kota besar di Amerika. Kali ini sebagai istri Dewi Gita harus rela berjauhan dengan suaminya. Bukan sekali 2 kali saja Dewi berjauhan dengan suami. Namun nyaris sepanjang umur pernikahannya dengan Arman. Ya alhamdulillah kita dikasih kelancaran turnya 4 kota, 5 kali pagelaran. Kota pertama Seattle, kedua New York 2 kali main. Kota ketiga Houston, terakhir ditutup di LA. Di sana kita 3 minggu. Yang paling heboh New York ya. New York. Ya histerianya lebih oke. Gak nyangka aja. Gak nyangka. Main 2 kali tapi penuh 2 seru. Pas punya anak gitu kalau ditinggal dia lama gitu kayaknya sepi gitu kan, kesepian gitu. Soalnya mungkin anak asik nanyain gitu kan, terus ngelihat anak nangis kangen sama bapaknya jadi terenyuh. Jadi ya justru pas punya anaknya kerasa gitu kalau kehilangan dia, kalau dia pergi lama. Memang tak mudah menjadi istri yang sering ditinggal pergi suaminya untuk waktu yang lama. Memang tak mudah menjadi istri yang bisa mensupport karir suaminya. Dan memang tak mudah menjadi istri seorang rocker. Di rumah ya rocker juga manusia sama. Manusia biasa aja gitu. Ya dia baik banget, dia pengertian, perhatian, care ya sama keluarga. Itu yang saya pelajari ya, memang membutuhkan satu komitmen seperti itu ya, memberikan kebebasan gitu kan. Apalagi dia rock band gitu, kayaknya harus ekstra dikasih kepercayaan. Ya udah akhirnya keluar sendiri komitmen seperti itu dari diri saya.
Tak ada salahnya untuk Anda memberikan kebebasan kepada suami. Tapi ingat, Anda harus tetap pegang kendali agar suami tidak menjadi liar di luar rumah.